Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan selamat datang di salah satu taman di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Terus terang, jujur, satu hal yang membuat diri senang adalah bisa berjumpa langsung dengan antum semuanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian khusus kepada siapa? Kepada orang-orang yang datang dengan tujuan mencari ilmu syar'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, marhaban ya talibal ilmi, dengan senang hati kami sambut kalian wahai para penuntut ilmu. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu sangat banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kenikmatan yang lainnya yang sekarang sedang kita rasakan. Nikmat bisa hidup di bawah bimbingan ilmu, yang dengan ilmu tersebut seseorang akan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Seseorang akan mengetahui, oh ternyata ini halal, ternyata ini haram, oh ternyata ini adalah petunjuk Nabi dan ini adalah satu kesesatan. Ini adalah kenikmatan yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka jangan sedih tatkala Allah Subhanahu wa taala pilih kita di hari Minggu lagi. Subhanallah, Ustaz, orang-orang di luar sana jalan-jalan, orang-orang di luar sana happy, orang-orang di luar sana ke tempat-tempat yang Masya Allah Ustaz, tapi kita malah ke masjid lagi. Hadirin, ketahuilah bahwasanya rihlah ataupun rekreasi yang paling mengademkan hati adalah rekreasi untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik orang yang belajar dan sebaik-baik orang yang mengajarkan ilmu agama ini. Dan semoga salawat dan salamnya pun tetap tercurahkan kepada anak-anaknya, sahabat-sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk kasih sayang yang diberikan oleh ustadz-ustadz kita kepada kita sebagai murid-muridnya adalah dengan membacakan satu pembahasan secara komplit dan dibahas secara ringkas. Maka dari itu, mengasihi sesama kaum muslimin
itu termasuk di antara penyebab kita akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam satu hadis, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang menjalin kasih sayang di antara mereka, entah itu menjalin kasih sayangnya dengan saudaranya, dengan saudarinya, atau dengan keluarganya, maka apa dampak positifnya? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kasih sayangnya kepada mereka. Dan di antara bentuk kasih sayang guru-guru kita adalah dengan menghatamkan satu pembahasan di dalam satu kali pertemuan dalam rangka mempercepat pembahasan-pembahasan tersebut itu dibaca. Namun tentunya hanya sekedar memberikan gambaran. Jadi jangan sampai di antara kita ada yang salah faham, menamatkan satu kitab di dalam satu kali pertemuan itu kayaknya bertolak belakang dengan menikmati proses mencari ilmu. Daurah-daurah dan seminar-seminar ilmu, menamatkan satu kitab di dalam beberapa kali pertemuan di satu hari, itu hanya sekedar memberikan gambaran kepada kita hadirin. Adapun kalau seandainya kita ingin betul-betul mempelajari tentang pembahasan-pembahasan itu, ya harus ngaji kepada ustadznya. Karena kitab ini juga sudah banyak dibahas oleh ustadz-ustadz kita, di antaranya Ustadz Abdullah Zain rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala. Di dalam pembahasannya ketika beliau membahas kitab ini, satu poin itu beliau bahas hampir 1 jam. Jadi 20 poin berapa jam? 20 jam. Dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk membahas poin-poin ini sampai jam 3 sore. Kuat atau enggak? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada kita semuanya. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita membahas tentang poin-poin yang tentunya poin-poin tersebut adalah poin-poin penting, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan bagaimana sih cara mendobrak semangat kita di dalam mencari ilmu. Karena nggak bisa dipungkiri nih, yang namanya mencari ilmu itu berat. Iya, memang betul berat. Kita harus mengorbankan uang, waktu, tenaga, serta hal-hal yang lainnya. Demi apa? Demi mencari ilmu. Maka dari itu kami sebutkan pembahasan yang pertama di makalah yang sudah dibagikan adalah tentang keutamaan menuntut ilmu, atau dalam bahasa kerennya keuntungan mencari ilmu. Sebenarnya sama saja, keuntungan menuntut ilmu. Cuman kadang telinga kita ini sudah sering nyaman kalau mendengar tentang keuntungan. Ini nih untung nih. Kalau yang berkaitan dengan dunia keuntungannya, Masya Allah, begitu sangat semangatnya kita di dalam meraih keuntungan dunia. Kalau ada di antara kita yang mungkin ditawarkan kepada dia, ada nggak yang bisa berdiri, ini berdiri ya, dari jam 9:30 sampai jam 3, dia nggak duduk, dia nggak gerak, maka ia akan mendapatkan uang 10 juta. Insya Allah banyak tuh yang mau coba. Ustaz, coba dulu deh yang penting. Ini mirathun nubuwah, warisan kenabian dibagikan kepada kita dari jam 9:30 hingga jam 3 nanti. Dan banyak di antara kita yang masih menyangka ini adalah keuntungan yang semu.
keuntungan yang nggak menjanjikan. Mana letak pola pikir kita hadirin? Di dalam banyak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kepada kita, di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kepada kita begitu banyak keuntungan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang kerjaannya mencari ilmu. Di antaranya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat tinggi derajat orang-orang yang beriman, serta Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat tinggi derajat orang-orang yang mencari ilmu. Dan kenyataannya sudah berkata demikian. Kalau seandainya kita lihat ulama-ulama terdahulu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat mereka, sebutlah seorang yang bernama Atha Ibnu Abi Robah, orang yang memiliki perawakan hitam, budak lagi sebelum dibebaskan, kemudian rambutnya keriting, kalau seandainya duduk seolah burung gagaklah yang duduk karena gemuknya dia. Penampilannya enggak begitu mengesankan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajat Atha Ibnu Abi Robah dengan apa? Dengan ilmu hadirin. Cerita lain bagaimana Ibnu Abza rahimahullahu ta'ala ketika dijadikan gubernur sementara kota Makkah, ternyata diketahui belakangan bahwasannya dia adalah budak dan hamba cahaya yang tinggal di kota Makkah. Akan tetapi dia memiliki ilmu tentang faraid dan ilmu tentang Al-Quran. Maka dari itu dijadikan gubernur sementara kota Makkah Mukarramah. Maka presiden kaum muslimin pada saat itu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bertanya, "Wa man istakhlafta ala ahli wadi?" Siapa yang engkau jadikan gubernur sementara? Kata gubernurnya, Ibnu Abza, "Wahai Rasulullah, wahai Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, aku menjadikan Ibnu Abza sebagai gubernur sementaraku." Ini nama ini asing, nggak pernah didengar oleh Umar ibn Khattab. Siapa dia? Kata gubernur, "Maulan min mawalina." Dia adalah hamba cahaya, budak yang tinggal di antara kita. Dan subhanallah, marahnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika mengetahui bahwasanya yang dijadikan gubernur sementara adalah seorang budak. Namun ditenangi tuh. Kata gubernurnya, "Wahai Umar, walaupun dia budak akan tetapi dia memiliki ilmu pengetahuan." Dan alhamdulillah kita semuanya saksikan bagaimana guru-guru kita, ustadz-ustadz kita diangkat ekonominya, diberikan fasilitas karena apa? Karena ilmu syar'i. Dan tentunya hal ini jangan sampai ada di antara kita yang salah faham. Ustadz berarti enak ya menjadi ustadz, ustadz berarti enak ya menjadi para penuntut ilmu. Ada fasilitas, ada ini, tentunya itu semuanya setelah melalui proses yang panjang. Namun yakinlah, kalaupun Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita menjadi penuntut ilmu, entah itu di pondok atau itu di masjid atau hadir di kajian ustadz tertentu, yakinlah satu saat Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat tinggi derajat kita, ya di dunia ataupun di akhirat nanti. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berkata, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Maka wahai Nabi Muhammad, subhanallah, siapa di antara kita yang enggak kenal keilmuannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau sendiri yang berkata, "Inni la'alamukum billahi wa atqakum lahu." Aku ini adalah orang yang paling berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih diperintahkan untuk terus-menerus mencari ilmu. Fa'lam,
Maka berilmulah bahwasannya tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosamu. Al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengomentarinya dengan meletakkan satu pasal, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Pentingnya, urgennya berilmu sebelum apa? Sebelum berucap dan sebelum bertindak. Ini orang sekali berNabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk terus menerus belajar mencari ilmu tentang agama Islam ini. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keuntungan lainnya yang akan diraih oleh seseorang di dalam mencari ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada orang-orang yang dimudahkan jalannya untuk mencari ilmu. Kajian dekat di rumah kita, akan tetapi kita nggak tergerak untuk menghadiri kajian tersebut, maka bisa jadi ini merupakan satu ciri Allah Subhanahu wa taala enggak menginginkan kebaikan dari kita. Karena bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdin khairan faqahahu fid din." Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin dari satu hamba itu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan dia bisa mencari ilmu. Jadi tinggal lihat saja nih barometer kita, kajian di dekat rumah kita, itu hati kita tergerak atau enggak? Atau ada kajian penting nih, urgen, harus kita dengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hati kita enggak tergerak untuk datang ke kajian tersebut, bisa jadi ini adalah satu indikator Allah Subhanahu wa taala enggak menginginkan kebaikan dari kita. Di antara keuntungan yang lainnya, sebagaimana dikatakan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathati asya." Jika seandainya manusia itu mati, maka semua amalannya itu terputus kecuali 3 amalan. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, yang kedua adalah sedekah jariyah, yang ketiga adalah anak-anak soleh yang mendoakannya. Dan hadirin, kita semuanya akan melalui fase tersebut. Kita semuanya akan melewati fase di mana malaikat maut mendatangi kita dan kemudian mengambil ruh kita. Kita semuanya akan melewati fase pertanyaan malaikat di alam kuburan. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu? Kita semuanya akan melewati fase dibentangkan di depan kita sirat, jembatan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tipisnya itu setipis rambut kita dan tajamnya itu setajam pedang. Wa 'alaiha kalalib, dan di antara jembatan itu ada kail-kail yang mungkin bisa jadi menarik kita, dan di bawah itu adalah neraka Allah. Kita semuanya akan melewati fase tersebut. Kalau seandainya kita enggak menanam dari sekarang, mumpung Allah Subhanahu wa taala berikan usia kepada kita, maka tatkala ini perbanyaklah yang namanya sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Serta perbanyaklah anak-anak yang soleh. Usahakan didik anak-anak kita agar ia bisa menjadi anak-anak yang soleh. Karena pada saat itu
Pada saat malaikat mencabut nyawa kita, kita semuanya berandai-andai bisa kembali lagi ataupun bisa dipanjangkan usianya. Sekarang belum terlambat bagi kita untuk mencetak 3 amalan ini. Di antaranya adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan keberkahan, ilmu yang meletakkan seseorang pada posisi di mana ia bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penyusun materi menutup bab ini dengan cerita yang menggugah hati kita. Dan sebenarnya cerita-cerita ini begitu banyak ya. Kalau seandainya ketika kita mencari ilmu nih, meyakinkan di dalam hati kita nih bahwasanya tentang keuntungan-keuntungan tersebut itu insya Allah akan kita dapatkan, walaupun banyak di antara kita yang pelengak pelongo ataupun gak paham dengan apa yang dikatakan oleh ustadz. Kenapa? Karena orang-orang yang duduk bersama dengan para penuntut ilmu itu insya Allah mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang gak akan sengsara sama sekali di dunia ataupun di akhirat. Kathir Ibnu Qais rahimahullahu ta'ala menyebutkan, kuntu jalisan ma'a Abi Darda, aku pernah duduk santai, ngobrol santai bersama dengan Abu Darda. Dan subhanallah, Abu Darda pada saat itu di masjid Damaskus ataupun di Damaskus sana. Orang ini datangnya dari kota Madinah. Faja'ahu rajulun, ternyata datang seseorang dan bertanya kepada Abu Darda radhiyallahu anhu, ingin mengcross-check tentang satu hadis, ingin mengcross-check tentang satu ilmu yang sebenarnya ilmu tersebut sudah dia dapat. Tapi apa yang membuat dia kok rela safar dari kota Madinah menuju ke Damaskus? Itu jarak ribuan kilo. Disebutkan oleh sahabat lain, Jabir ibnu Abdillah, itu perjalanan dari Madinah ke Damaskus itu 1 bulan lamanya. 1 bulan, hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Abu Darda pun bertanya tentang maksud kedatangan dia. Apakah engkau memiliki hajat lain selain mengcross-check tentang satu ilmu ini? Kata orang itu, demi Allah aku gak memiliki keperluan lain. Aku pun gak memiliki keluarga di kota ini, dan aku pun gak memiliki perniagaan. Demi Allah aku hanya datang untuk mencari ilmu. Subhanallah. Maka Abu Darda radhiyallahu anhu memberikan kabar gembira kepada orang ini, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dimudahkan untuk meniti jalan mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kemudahan kepada orang ini untuk masuk surga. Ini keuntungan yang pertama di dalam hadis ini. Jadi jalan tol tercepat, kalau seandainya kita mau masuk surga secara ekspres, gak ada cara lain kecuali mencari ilmu. Dan kita semuanya tahu kok, ketika Rasulullah SAW berkata, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, mencari ilmu itu merupakan satu kewajiban bagi seorang muslim. Subhanallah, ini hukumnya wajib. Ustadz, kan ada kewajiban lain Ustadz, kita harus mencari nafkah, kita harus mencari itu. Ada skala prioritas yang harus kita cari. Kadangkala kita melihat keuangan kita itu sebenarnya sudah pas untuk menopang hidup kita, tapi yang namanya manusia itu gak pernah puas. Kalau seandainya dikasih satu lembah berisi emas, itu bayangkan, berisi emas, maka pasti kita akan menginginkan yang kedua, yang ketiga. Kalau seandainya ada di antara kita yang sudah dikasih mobil satu, Ustadz di Jakarta ini kan berlaku ganjil genap, mobil nih kebetulan ganjil, kayaknya harus cari uang lagi untuk beli yang genap nih.
Nggak akan pernah puas kita. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita bahwasannya mencari ilmu itu merupakan satu kewajiban. Bayangkan. Yang kalau seandainya kita kembali kepada definisi kewajiban, apa definisinya? Kalau seandainya nggak dilakukan maka kita akan berdosa. Subhanallah. Apakah setiap 1 minggu sekali? Ternyata jawabannya setiap hari, hadirin. Kewajiban itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di setiap harinya. Maka wasiat bagi anak pribadi serta peserta daurah, maka hendaknya jangan kosongkan hari-hari kita kecuali kita mempelajari minimal deh 1 hadis ataupun minimal 1 pembahasan tentang masalah-masalah ilmu. Dari mana kita dapat, Pak Ustadz? Kalau seandainya nggak sempat kajian, silahkan buka di YouTube. Ini nih jalan tol. Ini nih jalan yang paling mudah bagi seseorang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dan mengibaratkan dengan lafaz yaltamisu. Dan di dalam bahasa Arab kata yaltamisu itu digunakan oleh orang yang buta. Ketika dia meraba sesuatu, maka orang yang butalah yang dikatakan yaltamisu ataupun yatalammas, mencari-cari. Dan subhanallah, dengan kekuatan yang minim pun itu kita sudah dikatakan dalam rangka mencari ilmu. Yang dampak positifnya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan kepada kita untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kita cari surga dunia, kita cari rumah yang mewah, kita cari mobil ini itu, fasilitas-fasilitas dunia kita cari dan kita mati-matian, tapi nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala itu akan siapkan surga yang lebih baik untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Dan seseorang gak akan mungkin bertakwa kecuali ia mencari ilmu. Yang kedua, keuntungan yang lainnya yang disebutkan oleh Abu Darda di dalam hadis ini, malaikat Allah Subhanahu wa taala itu akan meletakkan sayapnya karena ridho dengan para penuntut ilmu. Subhanallah. Di dalam redaksi lain, hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita hadir ke kajian ilmu, kemudian kita betul-betul merenungi bahwasannya di sekitar kita ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang memang ditugaskan untuk mendatangi tempat-tempat yang disebutkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ternyata bukan hanya 1, 2, 3 malaikat. Disebutkan di dalam redaksi lain bahwasannya malaikat-malaikat Allah akan mendatangi kajian-kajian ilmu sampai ke langit sana. Jadi begitu banyaknya, walaupun mungkin di antara kita ini sekarang sedikit, tapi di sana ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika selesai kajian ilmu, Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara malaikat-malaikatnya, kalian dari mana? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahuinya. Malaikat pun menjawab, kami datang dari hamba-hambamu yang mana mereka menyebut ayat-ayat Allah, menyebut hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membahas tentang pembahasan-pembahasan ilmu syar'i. Mereka memujimu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikatnya, wahal ra'auni, apakah mereka sudah pernah melihat aku secara langsung? Kata malaikatnya, belum wahai Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ketika mereka melihat aku secara langsung, maka pasti mereka sudah lebih getol dan sudah lebih semangat untuk mencari ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun bertanya lagi kepada malaikatnya, mereka meminta agar apa?
Kata malaikatnya, mereka meminta agar mereka dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pun berkata kepada malaikatnya, apakah mereka sudah pernah melihat surga? Maka malaikatnya menjawab, belum. Maka Allah Subhanahu wa taala pun berkata, bagaimana kalau seandainya dibentangkan dan mereka melihat surga? Demi Allah, maka pasti mereka akan semakin rindu untuk bertemu dengan surga. Kemudian pertanyaan lainnya yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada malaikatnya, wahai malaikat, mereka meminta perlindungan dari apa? Maka malaikat pun menjawab, mereka meminta perlindungan agar jangan sampai mereka masuk ke neraka-Mu, wahai Rabb kami. Apakah mereka juga sudah pernah melihat neraka? Dibentangkan di depan mereka neraka? Belum, wahai Allah. Demi Allah, kalau seandainya mereka melihat neraka dibentangkan di depan mereka, demi Allah mereka pasti akan sudah semakin takut agar tidak dijebloskan ke neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat-malaikatnya, "Ushidukum anni qad ghafartu lahum." Wahai malaikat, saksikanlah demi Allah, aku sudah mengampuni dosa-dosa mereka. Subhanallah, bisa jadi kita keluar dari rumah itu banyak dosa-dosa kita. Namun ketika kita hadir ke kajian-kajian ilmu seperti ini, maka pulang dari masjid ternyata dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap permasalahan yang muncul di dunia, berantem suami istri, anak-anak itu nggak soleh, anak-anak saling ngelawan, ada perasaan ingin bermaksiat, itu nggak bisa kita pungkiri dampak negatif dari dosa-dosa kita. Maka perbanyaklah menghadiri kajian ilmu yang seperti ini, hadirin, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Maka apa protesnya malaikat? Wahai Rob, fihi fulanun abdun khata. Wahai Rob kami, di antara yang mencari ilmu itu ada hamba-hambamu yang selalu sering berdosa. Entah itu mungkin dosa besar, kayaknya gak layak untuk mendapatkan ampunan darimu. Ini protesnya malaikat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa bihi qad ghafartu, dan mulai dari orang itu aku pun sudah mengampuni dosa-dosanya. Allahu akbar. Demi Allah, hadirin, kita ini makhluk Allah Subhanahu wa taala yang begitu sangat pendosa. Maka dengan menghadiri kajian-kajian ilmu yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tafsiran yang disebutkan oleh ulama-ulama kita tentang malaikat yang membukakan sayap mereka karena ridho dengan para pencari ilmu, itu di antara mereka ada yang mentafsirkan bahwasanya ini adalah satu kinayah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan membuat malaikat beristighfar, minta ampunan kepada orang-orang yang mencari ilmu. Jadi ketika mulai dari duduk sampai nanti bubar, itu ada malaikat yang berkata, ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang mencari ilmu. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencari ilmu. Itu terus menerus. Dan di antara tafsiran lain, ada di antara ulama-ulama kita yang berkata bahwasanya para penuntut ilmu itu akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah ini merupakan satu kinayah ataupun satu gambaran tentang ridhonya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala terhadap para pencari ilmu. Maka gelar pencari ilmu yang sudah Allah Subhanahu wa taala pilih untuk kita jangan sampai kita lepas. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sadar nih
bahwasannya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu akan merendahkan sayapnya karena mereka ridho dengan para pencari ilmu. Ini memberikan kita semangat agar kita terus menerus mengisi hari-hari kita untuk ilmu dan ilmu yang bermanfaat tentunya. Inilah keuntungan yang kedua di dalam hadis yang disebutkan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Kemudian keuntungan yang ketiga, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fi jawfil ma. Dan orang-orang yang mencari ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mereka akan dimintakan ampunan oleh yang di langit ataupun yang di bumi, sampai ikan-ikan yang berada di lautan pun akan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan hadirin, ketika kita gemar mencari ilmu, ikan-ikan di lautan, kemudian semut, itu akan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Disebutkan hikmahnya kenapa kok yang di langit, entah itu malaikat, itu beristighfar, kemudian benda-benda mati, hewan-hewan pun beristighfar, karena yang di langit itu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala mendapatkan manfaat dari orang-orang yang mencari ilmu. Manfaat apa itu? Mereka, para pencari ilmulah yang menyebarkan tentang konsep beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Para penuntut ilmu lah yang mengenalkan kepada orang-orang bahwasanya di sana ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berupa malaikat yang wajib kita imani. Kemudian kenapa kok benda-benda di dunia pun beristighfar? Karena para penuntut ilmu lah yang memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada hewan-hewan, sampai ketika menyembelih pun diperintahkan untuk menyembelih dengan cara yang baik. Maka di poin yang ketiga, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fi jawfil ma. Dan orang-orang yang belajar itu akan mendapatkan ampunan dan akan dimintakan ampunan oleh malaikat serta oleh benda-benda yang berada di dunia. Ini merupakan keuntungan yang begitu besar juga. Kemudian yang berikutnya, wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang yang abid ataupun kerjaannya sehari-harinya beribadah terus, jika dibandingkan dengan orang yang sehari-harinya mencari ilmu, itu seperti keutamaan bulan jika dibandingkan dengan bintang-bintang di langit sana. Dan banyak di antara kita yang salah faham bahwasanya berarti orang yang beribadah ini beribadah tanpa didasari dengan ilmu. Enggak juga. Karena ulama-ulama kita menggambarkan bahwasanya ibadah ataupun abid di dalam konteks hadis ini itu dimaksudkan untuk orang-orang yang beribadah di atas dasar ilmu. Di atas dasar ilmu. Akan tetapi perbedaannya, yang satu itu disibukkan dengan mencari ilmu, yang satu disibukkan dengan menyebarkan ilmu. Kemudian yang abid ini difokuskan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, puasa. Dan kaidah fikih berkata, amalan ibadah apapun itu yang manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang, maka ibadah tersebut adalah ibadah yang paling afdal jika dibandingkan dengan ibadah yang manfaatnya hanya bisa kita rasakan. Hanya kita yang bisa merasakan ibadah tersebut, keuntungannya insya Allah akan balik kepada kita. Tapi ada amalan ibadah yang lebih luas cangkupannya, orang-orang lain bisa mendapatkan manfaat dari amalan ibadah tersebut,
maka insya Allah pahalanya lebih besar, karena kembali kepada kaidah fikih, barang siapa yang amalan ibadahnya itu bisa bermanfaat kepada halayak ramai, maka ini tentunya sudah lebih afdal. Kemudian yang keempat, wa innal ulama warathatul anbiya, dan para orang-orang yang mencari ilmu, ulama-ulama adalah pewarisnya para nabi. Dan para nabi itu mereka nggak meninggalkan warisan berupa uang, mereka nggak meninggalkan warisan berupa dinar, dirham, akan tetapi apa yang mereka wariskan? Yang mereka wariskan adalah ilmu. Subhanallah. Maka dari itu orang-orang yang gemar mencari ilmu itu pada hakikatnya dia sedang mengubur warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan kepada kita, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menggambarkan kepada kita tentang 5 keuntungan sekaligus yang akan diperoleh oleh para penuntut ilmu. Dan kalau seandainya kita saksikan bagaimana perjalanan ulama-ulama kita, orang-orang terdahulu di dalam mencari ilmu, maka hal ini akan membuat hati kita tercengang ataupun benar atau enggak ya, antara percaya dan enggak percaya. Kok bisa ya mereka seperti itu? Yang pertama, mereka bisa seperti itu karena mereka menyadari bahwasannya ilmu merupakan satu hal yang urgen di dalam kehidupan mereka. Beda dengan kita nih. Banyak di antara kita yang menganggap bahwasannya ilmu itu dikesampingkan dulu deh Pak Ustadz. Ini ada nih sesuatu yang lebih urgen, apa? Ya kehidupan kita, nafkah kita. Padahal kalau seandainya kita lihat, alhamdulillah kita sudah cukup. Orang-orang terdahulu mereka menganggap bahwasannya nggak ada yang lebih urgen kecuali mencari ilmu. Sebutlah ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan satu ayat yang dengan ayat tersebut Rasulullah menjadi seorang nabi. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan satu ayat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Subhanallah, perintah pertama itu bukan kita mencari kehidupan. Perintah pertama ketika Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan nabinya adalah agar mau belajar, agar mau membaca. Ini perintah pertama di dalam Al-Quranul Karim. Dan hal ini menandakan bahwasannya belajar itu merupakan satu hal yang urgen, gak bisa kita kesampingkan. Maka urgennya ini itu betul-betul dipraktekkan dan disadari oleh orang-orang terdahulu. Bagaimana mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di setiap paginya agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena ini juga selaras dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah berkata kepada Nabi Muhammad, wa qur rabbi zidni ilman, wahai Muhammad katakan ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Dan subhanallah Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala mengomentari ayat ini dan menjelaskan ayat ini merupakan perkara yang amat sangat penting dalam kehidupan kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa agar ditambahkan ilmu. Padahal nggak ada ayat ataupun nggak ada perintah Nabi Muhammad itu berdoa kepada Allah agar ditambahkannya harta, agar ditambahkannya anak-anak, agar ditambahkannya istri. Nggak ada doa sama sekali. Tapi untuk masalah ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar berdoa, wa qur rabbi zidni ilman. Maka dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa di setiap pagi hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Doa yang pertama untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Doa yang kedua untuk apa? Rezeki yang baik. Doa yang ketiga untuk apa? Agar amalan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa doa yang pertama itu ilmu dulu, enggak rezeki, enggak amalan yang diterima?
Karena dengan ilmu seseorang bisa membedakan rezeki yang baik ataupun rezeki yang gak baik. Karena dengan ilmu seseorang akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Maka dari itu didahulukan penyebutan ilmu. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita katakan urgennya ilmu di dalam kehidupan dunia kita, itu sudah amat sangat nampak. Banyak di antara kita yang mungkin kalau seandainya ingin membangun satu rumah misalnya, dia nggak memiliki ilmu tentang bangun rumah, masang batu bata aja dia nggak punya ilmunya. Maka dia modal baca di satu artikel ataupun dilihat di YouTube, dia pasang tuh batu bata, dia nggak memiliki ilmu tentang arsitek. Maka hampir bisa dipastikan batu bata yang disusun itu insya Allah akan roboh. Kenapa? Karena dia nggak memiliki ilmu tentang pembangunan. Begitu juga ketika kita ibaratkan seseorang di antara kita yang mungkin memiliki mobil, dan subhanallah tiba-tiba mobilnya itu nggak bisa nyala. Padahal mungkin kalau seandainya ada di antara kita yang berani untuk ngebongkar mesinnya, subhanallah ini kayaknya rusaknya di sini, bisa bongkar tapi nggak bisa pasang, pasti mobil tersebut akan nambah rusak. Ini hal-hal yang berkaitan dengan dunia, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan agama, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan akhirat kita. Maka kita amat sangat memerlukan ilmu. Amalan-amalan di dunia ini memerlukan ilmu. Gak mungkin kita sholat tanpa didasari dengan ilmu. Gak mungkin kita berpuasa tanpa didasari dengan ilmu. Maka ilmu merupakan perkara yang urgen dan perkara yang amat sangat penting. Gak bisa kita kesampingkan. Timbul satu pertanyaan, Ustadz, alhamdulillah kajian dimanapun selalu kita kejar. Walaupun hujan, walaupun panas, walaupun harus mengeluarkan uang kita, akan tetapi kok kadang kita melihat amalan-amalan kita itu masih saja segitu-segitu. Akan tetapi kita nggak melihat perubahan dalam diri kita. Ya masih sering marah, masih sering bermaksiat, mau taat juga kok kadang-kadang malas. Seolah-olah banyak di antara kita yang melihat tidak berkah ilmu yang kita cari selama ini. Kenapa? Karena ilmunya nggak menuntun kita agar memiliki perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Barometer seseorang mendapatkan ilmu bukan dinilai dari banyaknya hafalan, enggak. Dia memiliki ilmu yang sedikit akan tetapi bisa bermanfaat, membawa dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih baik daripada di antara kita yang sering hadir kajian ini, hafal itu, akan tetapi tidak bermanfaat sama sekali. Maka ilmu yang seperti apa yang akan membawa kepada keberkahan kepada kita? Ilmu yang seperti apa yang akan membuat akhlak dan budi pekerti kita baik? Dan subhanallah, alangkah mirisnya dan sedihnya kita semakin sering kita ikut kajian, kita lihat ternyata akhlak kita semakin jauh dari agama Islam. Kita menganggap semua orang itu seolah-olah pasti masuk neraka. Atau orang-orang lain yang mungkin gak ngaji itu kita pandang sinis. Kajian-kajian ilmu yang kita cari sejatinya harus membimbing kita agar kita bisa memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik, hadirin. Justru kita bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bisa berinteraksi dengan sesama kita dengan lemah lembut. Ketika kita menghadapi kesalahan orang-orang tertentu juga kita obatinya dengan lemah lembut, bukan dengan memvonis, oh engkau pasti akan masuk neraka dan yang lainnya. Ketika mulai ngaji, banyak di antara kita yang malas nyapa orang-orang, gak mau senyum, gak mau mengucapkan salam. Subhanallah,
sepertinya ada yang salah di dalam metode belajar kita. Karena ilmu yang baik yang dituntut secara benar akan memperindah akhlak seorang muslim. Yang tadinya pemarah dengan ilmu, maka ia berusaha mengendalikan amarahnya. Yang tadinya berupaya maksiat terus, dengan ilmu seseorang itu akan berupaya semaksimal mungkin tidak terjatuh dalam kubangan maksiat. Maka ilmu yang inilah yang akan membawa kita menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat, hadirin. Dan tentunya pertanyaan-pertanyaan yang lain yang mungkin terbenak dalam pikiran kita, Ustadz, sudah sering kita ngaji, bahkan mungkin anak-anak kita sudah lama di pondok, tapi kok kayaknya ilmunya nggak membekas Pak Ustadz. Sering ngelawan sama orang tua misalnya. Sholat juga masih males-malesan, padahal dia tahu bahwasanya hukum sholat berjamaah itu wajib. Bisa jadi karena ia belum memperhatikan dua poin-poin penting yang disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala dalam kitabnya ini. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum menyebut 20 poin penting, kita ingin membawakan cerita-cerita yang penting juga, menggambarkan kepada kita bahwasanya ilmu itu merupakan satu hal yang urgen, dan di waktu yang bersamaan kita ini betul-betul memerlukan pengorbanan untuk mencari ilmu. Kita lihat bagaimana pengorbanan mereka di dalam mencari ilmu, totalitas mereka di dalam mencari ilmu. Maka dari itu mereka enjoy dan nyaman ketika mencari ilmu. Berbeda dengan kita, demi Allah. Seseorang di antara kita mungkin yang berbicara juga masuk, baru duduk hampir 1 jam saja, ini udah banyak yang melihat-lihat jam. Ini Ustadz kapan selesainya nih? Ustadznya pun sama, ketika ngelihat jam, ini kapan selesainya, materi udah mau habis nih misalnya. Seolah-olah kita nggak merasa nyaman dengan ayat-ayat Allah, dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak mau berkorban waktu, nggak mau berkorban tenaga, nggak mau berkorban untuk agama, nggak mau berkorban untuk ilmu. Mustahil kita bisa enjoy di dalam mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu memerlukan pengorbanan. Ada di antara orang-orang terdahulu yang berkorban harta, yang berkorban jiwa, yang berkorban raga, dan pengorbanan-pengorbanan yang lainnya. Sebutlah Imam Malik rahimahullahu ta'ala, itu beliau menghabiskan semua yang ia miliki dalam rangka mencari ilmu, sampai tidak memiliki sesuatu untuk dijual kecuali atap rumahnya. Apa yang ia lakukan? Ia jual juga tuh atap rumahnya. Yang penting ilmu, ilmu, ilmu. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala sempat beberapa hari nggak keluar dari kos-kosannya ataupun dari rumahnya, sampai didatangi oleh kawan-kawannya. Ternyata ia nggak memiliki pakaian yang menutupi auratnya. Untuk apa? Untuk keluar dari rumahnya. Maka dari itu dia nggak keluar dari rumah sampai dibelikan pakaian oleh kawan-kawannya. Pengorbanan harta yang mereka keluarkan untuk mencari ilmu itu besar. Kita, berapa nominal yang paling besar yang sudah kita keluarkan untuk mencari ilmu? Ustadz, SPP anak-anak 500.000 Pak Ustadz. Yakin Allah subhanahu wa ta'ala itu akan ganti nominal-nominal tersebut. Ketika datang seseorang mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, aku ini sibuk kerja, sedangkan saudaraku itu kerjaannya mencari ilmu, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah, mendengarkan ayat-ayat Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Fala'allaka turzaku bihi. Demi Allah, bisa jadi engkau mendapatkan rezeki karena mensupport dia. Dan rezeki kita itu sudah ditakar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan takut untuk berkorban. Ustadz, belum uang pembangunan, belum uang ini, uang itu. Hadirin,
pengorbanan harta yang kita keluarkan jika dibandingkan dengan orang-orang terdahulu itu masih jauh. Hisham ibnu Ammar rahimahullahu ta'ala, ketika ia kecil, ayahnya berupaya semaksimal mungkin gimana caranya Hisham ibnu Ammar mencari ilmu. Mencari ilmu agama, maka apa yang dilakukan oleh bapaknya? Ia jual rumah satu-satunya. Untuk apa? Untuk keperluan Hisham ibnu Ammar di dalam rangka mencari ilmu. Maka berhasil tuh. Singkat cerita, ketika Hisham ibnu Ammar selesai melaksanakan ibadah haji, dia datang kepada Imam Malik. Kemudian Imam Malik rahimahullahu ta'ala melihat orang ini masih kecil, Hisham ibnu Ammar ini masih kecil, nggak cocok untuk mendapatkan ilmu, maka diusir tuh oleh Imam Malik. Kemudian Hisham ibnu Ammar pun tercengang, wahai Imam, ayahku sengaja menjual rumahnya untuk membiayaiku mencari ilmu, akan tetapi engkau usir aku. Udah deh, sana main, karena umur-umur di sekitarmu itu belum cocok mencari ilmu. Masih ngeyel nih Hisham ibnu Ammar, dipukul oleh algojonya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Nangis Hisham ibnu Ammar. Kemudian Imam Malik berkata, apakah pukulan-pukulan tadi itu menyakitimu wahai Hisham? Kata Hisham ibnu Ammar, yang aku tangisi itu bukan keadaanku. Yang aku tangisi orang tuaku sudah banyak berkorban sampai ia jual rumah yang ia miliki untuk agar aku bisa mendengarkan ilmu darimu, akan tetapi engkau tolak. Demi Allah, pada saat hari kiamat nanti, kalau seandainya Allah bertanya kepadaku, aku akan jawab Imam Malik gak mau memberikan ilmu kepadaku. Tercenganglah Imam Malik. Kemudian Imam Malik menawarkan satu opsi, wahai Hisham, oke lah, apa kafaroh kalau seandainya aku hitung tadi pukulanku itu kurang lebih 14 kali, maka apa kafarohnya, apa tebusannya? Kata Hisham ibnu Ammar, engkau memukulku 14 kali, maka berikan aku 14 ilmu dan 14 permasalahan dan 14 hadis, maka engkau akan mendapatkan impas dariku. Maka betul tuh, 14 ilmu diberikan kepada Hisham ibnu Ammar. Setelah itu Hisham ibnu Ammar berkata kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala, wahai Imam, pukul lagi deh, gak masalah, tapi syaratnya satu, setelah selesai pukul kamu harus memberikan kepadaku tentang satu ilmu. Kita lihat bagaimana pengorbanan ayah Hisham ibnu Ammar di dalam mensupport Hisham ibnu Ammar untuk mencari ilmu. Jadi kalau seandainya ada di antara kita orang-orang tua yang memiliki anak-anak yang di pondok, pesantren ataupun dimanapun, maka semangati mereka. Uang yang kita korbankan itu sejatinya akan kembali lagi kepada kita. Ayahanda Robi'ah Ar-Ra'i kalau tidak salah, itu ketika Robi'ah itu kecil sudah ditinggalkan oleh ayahanda. Kenapa? Karena ayahnya berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, berpuluh-puluh tahun gak balik ke kota Madinah. Ternyata ketika dia pulang, ketika dia mau meninggalkan kota Madinah, dia titipkan tuh banyak harta. Dia titipkan banyak harta ini untuk keperluanmu wahai istriku dan untuk keperluan anak kita. Maka ia pergi berjihad dan gak kembali ke kota Madinah kecuali setelah selesai jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dia balik ke kota Madinah, ibundanya Robi'ah itu sempat mau mengelak, ini kalau seandainya ditanya hartanya habis untuk apa, ini gimana ya jawaban saya. Dan subhanallah, ternyata harta yang ditinggalkan oleh sang ibu itu digunakan untuk keperluan Robi'ah mencari ilmu. Semuanya habis ludes. Habis ludes, tapi mereka nyaman dengan kondisi tersebut. Maka ketika Robi'ah pulang, kemudian Robi'ah datang ke Masjid Nabawi, kemudian melihat kok ada sesosok orang yang luar biasa, kajiannya dipenuhi oleh orang-orang banyak. Maka pulanglah dia. Kemudian Robi'ah bertanya kepada istri tentang sosok tersebut,
Dan barulah di sini sang istri berkata, wahai ayah Rabi'ah, mana yang lebih engkau cintai, harta yang engkau tinggalkan atau anak yang tadi mengisi kajian di Masjid Nabawi? Tentu dia, tentu anak tersebut. Ketahuilah, sosok yang engkau lihat dari jauh adalah anakmu. Subhanallah. Jadi pengorbanan itu memang harus ada, hadirin. Kita hidup di dunia ini penuh dengan pengorbanan, maka pengorbanan kita jangan sampai sia-sia. Kalau seandainya kita mau berkorban harta untuk hal yang berkaitan dengan dunia, untuk kesehatan aja deh, mungkin banyak di antara kita yang hobi nge-gym misalnya, atau setiap minggunya futsalan. Berapa biaya adminnya? Sekali main mungkin 40.000 ya, atau mungkin 50.000 misalnya, sekali main tuh. Padahal mungkin kita nggak akan mendapatkan manfaat akhirat. Masa iya mencari ilmu yang mungkin banyak di antara kita yang melihat kajian-kajian di mana-mana itu gratis. Adapun acara daurah ini bayar, itu pun mungkin hanya bayar 20.000. Dan subhanallah, ini daurahnya bayar 20.000 untuk mendapatkan hal yang bermanfaat bagi akhirat kita. Kalau seandainya bukan sekarang kita mengorbankan harta kita untuk di jalan Allah, maka kapan lagi, hadirin? Maka anggaplah kita ini berusaha berkorban harta yang kita miliki untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tanya kepada kita untuk apa harta kita, itu ada jalan untuk mencari ilmu. Dan hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara ulama-ulama kita ada yang berkorban waktu. Dan subhanallah, waktu kita mencari ilmu itu mungkin hanya Sabtu dan Minggu saja, itu pun masih kosong-kosong, masih kadang hadir, kadang nggak hadir. Tha'lab rahimahullahu ta'ala belajar nahwu dan belajar bahasa Arab 50 tahun nggak pernah absen. 50 tahun dia belajar ilmu nahwu dan ilmu bahasa Arab dan nggak pernah absen. Kita Sabtu Minggu, subhanallah, absennya sudah terlalu sering. Di antara ulama lain berkorban waktu malamnya untuk belajar mencari ilmu. Yahya Al-Qattan rahimahullahu ta'ala berkata, demi Allah, aku keluar dari rumahku untuk mencari ilmu sebelum masuk waktu sholat subuh, dan aku nggak kembali kecuali setelah waktu isya. Ini pengorbanan waktu yang sudah mereka korbankan. Kita nih mungkin hanya diminta, apalagi anak-anak yang di pondok pesantren, dari jam 7 sampai jam 12. Mungkin kita gunakan juga waktu sedikit untuk murojaah. Itu udah bosen 2 bulan, udah nggak tahan, udah nangis, udah ngeluh sama orang tua, nggak betah di pondok pesantren misalnya. Yang orang tuanya pun sama, mengiyakan saja, nak, sabarlah terlebih dahulu. Hanya beberapa tahun kok engkau di pondok pesantren, insya Allah kita semuanya akan mendapatkan hasil dari jerih payah kesabaranmu di dalam mencari ilmu. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pengorbanan fisik yang sudah mereka korbankan pun begitu banyak. Sebut saja seorang yang bernama Abu Hatim rahimahullahu ta'ala, karena keterbatasan dana yang ia miliki, jadi miskin, nggak memiliki apa-apa, itu bukan alasan kita nggak bisa mencari ilmu. Abu Hatim rahimahullahu ta'ala karena keterbatasan dana, ia nggak punya uang untuk membeli hewan kendaraan, selalu jalan kaki dari satu tempat ke tempat lainnya untuk mencari ilmu. Sampai pernah ia hitung satu kali perjalanan itu ia tempuh dalam durasi 5.800 km. Mereka korbankan jiwa dan raga mereka untuk mencari ilmu. Ibnu Tahir
rahimahullahu ta'ala karena nggak punya uang untuk membeli sendal. Bayangkan, sendal itu nggak punya uang untuk beli sendal. Ia jalan tanpa alas kaki melewati panasnya gurun sampai ia sempat buang air darah 2 kali. Ada juga di antara mereka yang harus berpisah dengan orang-orang yang mereka cintai. Mereka berpisah dengan istrinya, mereka berpisah dengan anak-anaknya. Tapi itu mereka lakukan demi apa? Demi mencari ilmu. Pertanyaannya, sengsarakah mereka? Dengan pengorbanan-pengorbanan yang sudah mereka keluarkan. Jawabannya mungkin iya, di awal waktu mereka sengsara. Akan tetapi dengan proses yang begitu panjang, mereka pun merasakan nikmatnya mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu memiliki kenikmatan, hadirin. Seorang penyair pernah berkata, "Falau qad dzukta min halwahu ta'man, la atharta ta'alluma wajtahatta, wa lam yasghalka anhu hawan muta'un wala dunya bizinatiha futinta." Kalau seandainya kita sudah aman, nyaman di dalam mencari ilmu, maka pasti kita tidak akan tertipu dengan dunia beserta gelapnya dunia. Kita nggak akan terjatuh pada kubangan maksiat. Karena seseorang yang nyaman di dalam mencari ilmu, dia akan berupaya semaksimal mungkin mengorbankan apa yang ia miliki. Mereka merasakan nikmatnya mencari ilmu, sehingga waktu, jiwa, fisik mereka korbankan. Kita belum bisa merasakan nikmatnya mencari ilmu. Karena dari itu pengorbanan yang kita keluarkan itu kerasa besar. Mereka sengsara di awal waktu, akan tetapi mereka merasakan nikmatnya mencari ilmu. Sama seperti seorang ibu yang ketika ibu itu mengandung, ternyata dia sengsara, lemah. Dari masuk 7 bulan, 8 bulan, apalagi ketika mau brojol. Tapi ketika dia mendengarkan tangisan pertama dari sang bayi, maka insya Allah yang 9 bulan itu akan terlupakan. Ia akan nangis bahagia. Begitu juga para penuntut ilmu. Mungkin di awal waktu dia merasa perjuangan ini berat. Iya, memang berat. Akan tetapi akan ada satu waktu yang mana di waktu tersebut kita akan merasakan nikmatnya mencari ilmu. Sehingga seseorang ketika sudah merasakan nikmatnya mencari ilmu, ia akan lupa lapar, ia akan lupa haus. Intinya gimana caranya di hari ini ia bisa mendapatkan ilmu. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk merasakan nikmatnya mencari ilmu dan kita merasa nyaman di zona mencari ilmu dan tidak keberatan ketika harus mengeluarkan nominal-nominal tertentu atau pengorbanan jiwa, fisik dan yang lainnya. Karena memang ilmu itu memerlukan pengorbanan. Ilmu itu memerlukan pengorbanan fisik kita, memerlukan pengorbanan uang kita, memerlukan pengorbanan. Kita harus rela berkorban. Kita korbankan kantuk kita korbankan hari untuk jalan-jalan kita untuk mencari ilmu. Ini saja sesi yang pertama yang insya Allah kita akan break terlebih dahulu ataupun istirahat kurang lebih 15 menit. Mungkin di bawah ada makanan ringan ataupun snack. Selamat menikmati hidangan-hidangan tersebut. Insya Allah kita akan kembali lagi pukul 10:45 insyaallah taala. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.